untuk tahun ini ya karena kita ada perubahan nomenklatur, jadi alamat tadi yang tadinya beralamat di terservokasi kemdikbud.go.id sekarang sudah tidak digunakan ya. Sekarang sudah menggunakan link yang di layar, jadi terservokasi kemendikdasmen.go.id. Nah, makanya nanti dari kemarin banyak yang bertanya, Pak, ini linknya sudah tidak bisa diakses atau ada yang apa namanya mati begitu ya. Nah, karena sudah kita memang sudah dinonaktifkan. Jadi sekarang mulai dari tahun ini kita menggunakan link yang subdomainnya kemendikdasmen.go.id. Itu perubahan pertama di aplikasi Tracer Study. Ya. Berikutnya Bapak Ibu, masih sama ya. Jadi kalau mungkin sudah sering ikut sosialisasi atau apa namanya pemaparan tahun-tahun sebelumnya, secara umum untuk pengisian di level alumni itu masih sama ya. Jadi eh, pakai laptop bisa, pakai smartphone bisa, lalu disarankan untuk alumninya itu diarahkan ke Google Chrome ya. Jadi laptop atau HP-nya itu disarankan menggunakan Google Chrome atau dan juga koneksi internet yang stabil seperti itu. Nah ini ya, jadi eh, tidak ada perubahan sebenarnya untuk dari instrumen yang instrumen yang alumni dia tetap sama dengan tahun sebelumnya. Hanya saja mungkin yang dari sisi UMK itu ada update ya. Jadi nanti update dari sisi alumni hanya dari SM pengisian UMK saja, ya, standar UMK. Sisanya hampir semuanya sama ya untuk dari alumni. Jadi ada beberapa step. Di tiap step itu tidak perlu dilakukan apa namanya register gitu ya, hanya membutuhkan kredensial yang sama dengan tahun lalu. Lalu di tiap step juga sudah kita auto save dan sampai dengan selesai ya. Jadi ini saya kira tidak terlalu jauh beda dengan yang tahun kemarin. Nanti kita update di panduan juga. Jadi ini saya apa namanya harapkan teman-teman harusnya sudah familiar dengan pengisian atau bentuk instrumennya. Ya, oke ya, ini ya. Jadi alamatnya sekali lagi ada di Treservokasi kemendikbuddaksmen.go.id gitu ya. Oke, nah yang baru apa kalau untuk website tentu saja ya masih sama ya. Nanti mungkin yang ada perubahan itu di surat edaran, kemudian panduan nanti akan kami rilis secepatnya sesudah workshop ini. Panduan terutama panduan untuk fitur baru ya itu nanti akan kita rilis. Kemudian sisanya yang lain seperti sambutan dan survei ya, tombol untuk memulai survei itu masih sama dengan sebelumnya gitu ya. Jadi ini saya kira juga sudah familiar ya Bapak Ibu. Nah, oke. Nah, ini mungkin yang sedikit membedakan untuk tahun ini untuk Dudi mungkin kita tidak ada HRD pimpinan ya. Jadi hanya ada satu pengisian ya untuk yaitu di atasan langsung. Kalau untuk HRD register yang poin kedua ini itu di tahun ini kita tiadakan. Jadi penggunanya ada tiga, alumni, satuan pendidikan, kemudian Dudi. Nah, Dudinya hanya supervisor atasan langsung. Jadi kalau tahun kemarin ada Dudi yang dua kali pengisian yang menggunakan apa harus daftar register pakai email sendiri, di tahun 2025 ini tidak ada, jadi hanya supervisor atasan langsung. Nah, sisanya masih sama. Ya, terutama nanti mungkin peran besar dari dinas ya, kalau untuk tipe pengguna secara tidak langsung nanti ada di eh, apa namanya dinas pendidikan. Untuk satuan pendidikan juga teman-teman akan ada sedikit pekerjaan tambahan ya, selain untuk sosialisasi tracer. Nanti akan kami jelaskan selanjutnya. Nah, ini untuk alumni mungkin apa namanya tidak perlu dijelaskan lebih lanjut ya. Menggunakan NISN atau NIK masih sama. Kemudian satuan pendidikan menggunakan Dapodik dan NPSN. Hanya saja Bapak Ibu, penambahan yang mungkin juga agak berbeda di tahun ini. Nanti ketika pengolahan data kami sedang mengembangkan agar terintegrasi dengan Dapodik klien. Jadi untuk summary data itu nanti kedepannya bisa diunduh atau bisa diakses melalui dashboard aplikasi Dapodik klien, gitu ya.
Jadi nanti bisa diakses lewat web, bisa juga menggunakan SSO diakses melalui Dapodec Client untuk summary hasil pengolahan datanya. Gitu. Nah ini untuk alumni mungkin sepintas saja saya perlihatkan ya, karena ini masih sama dengan tahun lalu ya. Ya, ada mulai surveinya ada, kemudian apa namanya terdiri dari 3 step. Ini sudah kita improve juga untuk auto savingnya. Jadi eh, auto saving itu per step ya. Jadi tidak perlu mengisi di awal ketika ada apa namanya itu putus koneksi ataupun gagal ya, gagal pengisian. Jadi dia akan melanjutkan dari form yang terakhir gitu ya. Nah, ini indikator untuk step 1, step 2, step 3-nya bisa dilihat di navbar bagian atas ya. Kapan atau pada posisi mana yang sedang aktif. Nah, itu ya. Oke, kemudian selanjutnya tinggal kirim. Jadi ini tidak ada perubahan, sekali lagi hanya berubah dari sisi data UMP dan UMK yang itu mengikuti tahun 2025. UMK dan UMK provinsi ya. Oke, nah ini ya. Jadi secara umum untuk alumni sebenarnya yang membedakan masih sama dengan tahun kemarin ya. Khusus untuk yang bekerja nanti ada tambahan itu yang saya mention sebelumnya. Jadi pengisian Dudi itu di tahun 2025 ini tidak ada lagi register sendiri, tetapi dia lebih ke yang di-generate oleh alumni ini ya. Jadi nanti hanya ada satu ketika alumni yang bekerja itu selesai melakukan tracer, nanti otomatis akan di-generate link yang diharapkan alumni tersebut menyampaikan link ini ke Dudinya atau atasan langsungnya. Jadi datanya hanya dari sini saja. Tidak ada lagi proses registrasi dan pendaftaran Dudi di akun platform Tracer. Yang sisanya langsung ya setelah selesai akan ada halaman seperti ini dan sudah selesai gitu. Oke, nah yang membedakan di sini ya di satuan pendidikan ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah saya mention tadi nanti selain apa bisa login pakai web nanti untuk summary datanya itu bisa tersinkronisasi. Kami lagi mengembangkan untuk sinkronisasi dengan aplikasi Dapodik Bapak Ibu. Jadi nanti bisa diakses di eh, via aplikasi juga untuk SSO-nya. Nah ini ya, jadi masih sama. Bapak Ibu kembali di tahun ini diminta untuk mengisi aplikasinya, mengisi apa namanya form untuk data tahun 2025 tentu saja. Kemudian untuk dapat menggunakan fitur monitoring dashboard seperti biasa ya kalau belum mengisi ya tidak akan muncul ya. Jadi menunya akan tidak terlihat di sini. Tapi kalau sudah mengisi nanti akan terlihat gitu ya. Nah, ini contohnya ya, contoh pengisiannya ya. Saya kira ini juga sudah familiar ya. Jadi data yang terbaru bisa diinput di sini. Mungkin sedikit tambahan karena kemarin ada beberapa kasus yang melapor ke kami bahwa data kompetisi keahliannya itu sudah berubah ya. Mungkin ini nanti akan ada pertimbangan dari tim PSMK bahwa nanti kami akan membuka fitur edit ya agar nanti teman-teman SMK itu bisa menyunting sendiri data-data yang tarikan dari Dapodik ya. Misalnya oh ini harusnya bukan jurusan RPL lagi sudah jadi jurusan RPL dan game misalnya gitu. Itu nanti kita akan memungkinkan untuk dapat disunting oleh operator atau sekolah masing-masing. Nah, sisanya sama ya. Jadi silakan diisi sesuai kondisi sekolah. Nanti kita akan sesudah selesai mengisi maka akan muncul dashboard untuk monitoring dan verval gitu. Gitu. Oke. Nah ini Bapak Ibu contoh halaman dashboard. Nah yang membedakan adalah mungkin saya akan langsung demonstrasikan saja ya. Jadi nanti Bapak Ibu dapat gambaran seperti apa perbedaan tracer study yang tahun ini ya. Terutama teman-teman PSMK dan teman-teman operator nanti di dinas ya. Sebentar saya cek dulu. Jadi nanti ini belum aktif ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di timeline kami nanti proses proses ini akan dilakukan pada saat minggu ketiga dan minggu keempat. Jadi nanti minggu sekarang ini kan ada perbaikan dan masukan dari Bapak Ibu tentu saja di kesempatan kali ini.
nanti memasuki minggu ketiga, minggu keempat ya, itu serentak. Jadi kalau sudah terlanjur mengisi atau misalnya nyoba-nyoba begitu, masih ada bug atau masih salah typo tahun pengisiannya, nah itu karena memang belum di launch secara resmi ya, sesuai timeline terakhir tadi. Untuk satuan pendidikan dan dinas itu akan dilakukan di minggu ketiga dan minggu keempat rencananya. Kemudian pengisian untuk alumni itu di 1 Agustus. Jadi masih masih bulan depan ya, Bapak Ibu ya, untuk satuan apa namanya alumni. Tetapi alumni di 1 Agustus itu tidak akan bisa mengisi tracer kalau tidak dilakukan verval oleh satuan pendidikan dan dinas. Nah, ini bedanya ya. Jadi kalau tahun kemarin itu datanya mulai tracer langsung semua bisa mengisi. Nah, kalau tahun tahun sekarang itu tidak bisa. Data yang ada di dashboard Bapak Ibu nantinya harus diverifikasi oleh sekolah, kemudian dinas. Kenapa? Ini apa namanya sebenarnya masukan dari 2-3 tahun terakhir ya fitur ini, bahwa ada keinginan dari pihak dinas kemudian pihak satuan pendidikan yang ketika datanya salah itu harus ke admin untuk apa namanya, Pak ini datanya bukan siswa saya, ini bukan alumni saya, Pak ini datanya salah nama atau salah jurusannya. Nah, hal-hal seperti itu nanti di tahun ini sudah kita siapkan dashboard verbal. Nah, ini hari ini kami aktifkan untuk sosialisasi, tapi nanti akan kita launch di awal minggu ketiga dan minggu keempat dengan data yang sudah di reset semuanya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kita kembali ke aplikasinya. Ini saya akan demonstrasikan. eh saya logout dulu ya. Saya coba pakai contoh dari Palu ya, dari Sulawesi Tengah ini. Misalnya ini dari SM Kabupaten Donggala. Contoh aja Bapak Ibu ya. Nanti ini berlaku untuk semua PSN, kemudian kodiknya ya masuk. Oke. Ini data lama nih, kita pakai data yang bisa aja. Oke, nah ini contoh SMKS KSM Banggai ya. Ini di Palu kalau nggak salah ya, Sulawesi Tengah, di Sulawesi Tengah. Nah ini sudah selesai mengisi tracer untuk satuan pendidikan sehingga dashboardnya muncul seperti ini ya Bapak Ibu. Dashboardnya masih sama ya. Nah ini ada apa namanya, selesai mengisi masih nol ya. Ini masih sama ya. Dan statusnya semua juga belum mengisi seperti ini. Nah ini sebentar saya aktifkan dulu untuk satuan pendidikan. Oke, saya aktifasi dulu Bapak Ibu. Eh, Ops. Karena masih apa namanya masih eh, dalam tahap pengembangan memang minggu-minggu ini, jadi untuk verbal itu satuan pendidikan dinas. Oke ya, ini kalau teman-teman mau mencoba login juga bisa ya, tapi sekali lagi ini masih belum kita launch, jadi kemungkinan data-data Bapak Ibu sebelum eh, pengisian resmi di minggu kedua dan minggu ketiga, minggu keempat itu akan ada kemungkinan dihapus gitu ya. Oke, nah ini ya kelihatan ya. Jadi yang membedakan di tahun ini hanya tombol ini saja. Ada menu, ada dashboard baru namanya dashboard verbal begini. Isinya seperti ini ya. Kalau saya klik, nanti ini Bapak Ibu di tahun ini berarti lulusan 2024 itu, ini secara default itu ada misalnya contoh untuk sekolah ini, sekolah Banggai, SMKS KSM Banggai, ini ada 26 ya. Jadi data yang harus mengisi tracer di SMK ini ada 26 orang. Kalau statusnya belum belum diverifikasi, artinya siswa ini atau alumni ini tidak bisa mengisi tracer di 1 Agustus.
Nah, jadi Bapak Ibu harus memverifikasi datanya. Jadi, misalnya, oh ini bukan siswa saya, misalnya gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan verifikasi. Nah, cara verifikasinya seperti apa? Nah, ini kita bisa ya, misalnya kita klik saja tombol aksi di sini, ada tombol aksi, ya. Lalu nanti ada pilihan, oh ya ini benar siswa saya atau koreksi data. Ya, koreksi data itu ada tiga ya Bapak Ibu ya. Ini saya balik dulu ke sini, ya. Kita lihat di slide-nya ini dulu ya, sebentar. Nah, untuk alurnya seperti ini ya. Jadi satuan pendidikan nanti ada tiga cara untuk mengoreksi data atau melakukan verbal. Tambah ya, kalau misalnya ada yang tidak terdata itu tambah, di sunting itu yang apa namanya kita koreksi datanya, atau penghapusan. Nah, ini biasanya kayak tahun lalu itu banyak yang, Pak, ini siswanya sudah meninggal dunia, tolong dihapus karena pengisian kami nggak 100%. Nah, hal seperti itu kan tahun lalu tuh harus repot ya, harus kirim ke admin bukti dan sebagainya. Nah, sekarang itu dilakukan oleh satuan pendidikan sendiri untuk memverifikasi data sekolahnya. Nah, nanti status pengajuan itu akan dikirim ke dashboard Dinas Pendidikan untuk divalidasi, gitu ya. Jadi nanti teman-teman dinas akan, oh ya benar nih, ketika divalidasi barulah siswa tersebut atau alumni tersebut dapat menggunakan tracer, gitu ya. Dan kita balik lagi ke apa namanya itu, pengisian ya. Nah, ini ya contoh ya, misalnya saya mau, oke, siswa ini siswa saya benar gitu ya. Oke, terverifikasi, statusnya berubah ya. Berarti si Ahmad Revaldo ini nanti dia sudah per 1 Agustus dia sudah bisa melakukan tracer. Kemudian, wah ternyata contoh ini, bagi teman-teman dari SMK Bangga ini jangan khawatir ya, nanti kita riset kembali data ini. Ini untuk sosialisasi saja. Misalnya nih, oh ternyata Alvin ini bukan siswa saya atau sudah pindah sebenarnya, tapi kenapa masih ada di dashboard saya gitu ya, ada di dashboard dari SMK KSM Banggai. Nah, ini kita bisa mengkoreksi data di sini. Nah, ketika koreksi, ini ada jenis koreksinya apa gitu ya. Ada perubahan data atau penghapusan. Kalau perubahan data, ya biasanya yang berubah itu kan apa namanya, NISN atau program keahliannya. Ya, misalnya dari kemaritiman harusnya dia itu perikanan Pak gitu ya. Nah, itu kompetensinya juga langsung menyesuaikan di sini ya. Nah, lalu Bapak Ibu, kan tidak mungkin setiap sekolah itu main asal apa istilahnya ya, koreksi data, harus diverifikasi oleh dinas pendidikannya masing-masing, sehingga misalnya kasus ini, siswa yang ini itu dalam namanya Alvin ya, dia berubah datanya itu harus menyertakan Google Drive atau surat ya. Jadi Bapak Ibu nanti satuan pendidikan harus upload file di Google Drive, file keterangan begitu ya, untuk pendukung gitu ya. Ini contohnya Google Drive saja bisa ya, bisa bebas mau pakai apa. Jadi misalnya http contoh surat.pdf misalnya ya, ini contoh aja ya. Nah, ajukan. Oh ini nama lulusan minimal. Oh ini nanti, oh, linknya coba apa dong? Oh masih dikunci Google Drive. Bentar. Oke, linknya itu harus HTTPS ya. Contoh. Oke, oke. Ini untuk Alvin kita coba verifikasi untuk dirubah datanya ya oleh dinas. Nah sekarang kalau kasus saya misalnya contoh satu kasus lagi ya, verifikasinya itu Hasan Laude ini saya koreksi, ini saya minta dihapus gitu. Nah kalau dihapus alasannya apa? Misalnya, oh, sudah mengundurkan diri, mutasi, keluar sekolah, atau alasan lainnya gitu ya. Misalnya meninggal ya, sama dengan tadi, kalau meninggal nanti tolong disertakan bukti surat apa namanya, sertifikat kematian ya kalau nggak salah itu disertakan. Kalau misalnya mengundurkan diri nanti alasannya apa? Nah, intinya atau alasan lain, misalnya alasannya lainnya tuh tidak apa namanya, tidak tercantum di sini alasan penghapusan, berarti kita tinggal
Bisa ketik ya, ketik di sini ya. Nah, ini sama ya, harus ada bukti dari link atau Google Drive ya, bukti surat sebenarnya ya, untuk membuktikan bahwa ini benar-benar eh, bukan siswa atau mau dihapus, intinya mau dikoreksi lah datanya. Nah, Bapak Ibu, proses ini kalau misalnya sekolahnya oke, ini saya cek ada 26 data, benar semua kok siswa saya, enggak masalah, berarti tinggal centang semua gini lalu nyatakan benar. Jadi ini bukan nggak sulit sebenarnya ya, cuma ngecek ya datanya, oh ini benar siswa saya semua, lalu select all, nyatakan benar, berarti sudah siap untuk melakukan pengisian tracer 2025. Nah, jadi verbal ini sebenarnya tidak wajib, hanya bagi satuan pendidikan yang merasa bahwa ada data-data yang tidak sesuai di dashboardnya atau di data lulusannya. Oke, ini dari sini, dari satuan pendidikan, lalu kapan bisa apa namanya tahu bahwa ini sudah ini ya, sudah apa namanya, sudah diverifikasi oleh dinas. Nah, ini bisa dimonitor ya. Jadi cara monitornya, bentar. Cara monitornya adalah saya contohkan dari dinas dulu ya, mungkin. Ini berarti Sulawesi Tengah ya. Bentar. Eh, Sulawesi Tengah kemarin juga kebetulan minta reset password, jadi ya oke. Oke, nah ini untuk dinas, teman-teman dinas bisa melihat di halaman dashboard Verval, ini untuk data sekolah yang ada di wilayahnya ya, di kabupaten kota, pokoknya di provinsi dinas, kecuali untuk Papua ya. Kalau Papua itu dia khusus, jadi dia berdasarkan wilayah masing-masing. Ya, tapi kalau untuk provinsi lain, itu dia harus melihat, memonitor, oh ternyata di provinsi ini ada sekian persen yang belum diverifikasi. Nah, ini kan contoh ya, contoh saja ya. Jadi yang tadi saya input, yang kita demokan tadi itu ada dari SMK Badai, SMKS Banggai ini ya. Jadi ini ada dua yang harus diverifikasi oleh dinas. Nah, dinas nanti akan melihat, oh oke, ini yang tadi ya. Ini siapa? Ahsan Laude ini. Oh, saya harus verifikasi. Nah, sama. Ini sebenarnya tinggal verifikasi aja. Dia bisa terima, bisa tolak. Ya. Kalau misalnya pas diklik oleh dinas pendidikannya, oh ternyata linknya salah nih, atau nggak bisa diakses. Nah, dia bisa ketik di sini nih, revisi. Nih, tolong kasih akses link atau hal-hal seperti itulah, sehingga nanti satuan pendidikannya tahu, oh kenapa nggak di approve ya, karena salah link misalnya gitu. Tapi kalau misalnya udah oke, tinggal diterima. Nah, oke. Nah, ini juga satu sama ya, Alvin, ini statusnya menunggu verifikasi. Oke, nah ini apa namanya, oh ini udah meninggal nih gitu kan, atau misalnya kalau misalnya kita tolak nanti nggak bisa ya, jadi si Alvin ini nanti nggak bisa ngisi data, kemudian apa namanya, nanti akan hilang juga di apa namanya, data pengisian sekolah itu. Jadi kalau misalnya kita revisi, ini contoh revisi ya, tolong bukti meninggal disertakan pada lampiran ini masih salah, misalnya gini ya. Jadi eh, ya, jadi udah selesai ya. Dinas pekerjaannya hanya seperti itu saja, apa namanya, memverifikasi usulan data berdasarkan satuan pendidikan. Nah, sekarang kita balik lagi ya Bapak Ibu ya. Kita balik lagi ke dashboardnya satuan pendidikan. Kita lihat nih, udah diverifikasi sama dinas atau belum. Saya login lagi. Nah, kita lihat ya, di sini verbal. Nah, itu kan nih, satu satu sudah diverifikasi, satu sedang diverifikasi, dua. Nah, sedang ini biasanya ada koreksi nih kayak Alvin tadi ya. Nih, kalau terverifikasi selesai ya urusannya ya. Tapi kalau kayak Alvin tadi kan, satu pendidikan bisa cek lagi. Oh, ini kenapa nih? Harus di, oh ini ternyata.
apa namanya, buktinya ini salah. Nah, jadi kan dia bisa memperbaiki lalu simpan seperti itu ya. Sehingga nanti harapannya yang repot nih kalau misalnya ada dinas yang satuan pendidikannya tuh banyak yang salah datanya. Nah itu nanti mungkin perlu waktu atau perlu apa namanya, apa usaha dari teman-teman dinas pendidikan untuk memverifikasi siswanya. Tapi kalau tidak ya aman ya. Jadi tinggal di select all lalu terverifikasi semua. Ya. Jadi cukup mudah ya Bapak Ibu ya. Apa namanya, perubahan, intinya perubahan dari tahun ini dengan tahun lalu itu hanya berbeda di dashboard Verval ya. Dashboard Verval ini memastikan bahwa setiap data yang mengisi tracer itu adalah benar-benar data data atau alumni yang ada di sekolah masing-masing ya. Sedangkan kalau misalnya belum di Verval itu berarti tidak bisa mengisi ya. Kalau tidak di Verval siswanya walaupun sudah muncul di dashboard itu Bapak Ibu tidak akan bisa mengisi data Verval ini. Ya, itu mungkin dari saya memang tidak banyak karena kalau untuk yang sebelumnya kan sudah sama ya Bapak Ibu sudah familiar dengan tracer study. Kami juga akan memberikan panduannya, jangan khawatir. Jadi nanti ada panduannya Bapak Ibu yang bisa diunduh ya ketika nanti proses verbal ini berlangsung. Sudah sosialisasi ini harusnya ya. Nah nanti paling apa kita coba lihat ada beberapa masukan yang mungkin bisa kita tampung untuk proses di minggu ke antara minggu kedua ke tiga itu kita optimasi untuk perbaikan-perbaikan atau request-request yang mungkin belum tertampung di Verval ini. Baik, mungkin untuk sesi selanjutnya kita langsung ke tanya jawab saja Bapak Ibu ya, karena apa namanya, sekali lagi yang membedakan hanya Bapak Ibu harus Verval terlebih dahulu siswa siswa sekolahnya masing-masing, baru dapat menggunakan tracer seperti itu.